jadi lunas karya Yesus di salib, bukti sempurna hatimu. Ku percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, iringi langkahku setiap waktu. Saat Kau katakan firman-Mu, maka semuanya jadi lunas karya Yesus di salib, bukti sempurna hatimu. Ku percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, iringi langkahku setiap waktu. Ku percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, iringi langkahku setiap waktu. Kita siapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita. Yes. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Yes, terima kasih Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Tuhan
Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan mampu memulihkan setiap kondisi kita. Tuhan mampu memberkati setiap kita. Oh, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebab Tuhan mampu, Yes, Yesus. maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Yes, berikan sorak-sorai yang termulia buat Tuhan kita. Yes, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mampu memulihkan setiap kondisi kita saat ini. Mari semuanya yang percaya katakan amin. Woo! Halo guys, gimana kabarnya? Pasti banyak tugas ya. Aku bakal ngasih dua pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu buat teman-teman yang rindu buat ngasih persembahan bisa transfer di rekening Alpha Omega Church atas nama Lukas Sutopo. Dan pengumuman yang kedua, ibadah online service Alpha Omega Church diadakan setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Sampai kapan ibadah online service kita? Pastinya sampai COVID-19 hilang. Stay at home, stay healthy, dan God bless you guys. Halo teman-teman semua, teman-teman Hattrick, teman-teman Atmosfer dimanapun kalian berada. Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Dimanapun kalian berada, tetap jaga kondisi yang baik. Jangan lupa untuk minum vitamin, sering-sering untuk cuci tangan kalian. Dan yang paling penting ketika kalian tidak ada kegiatan, stay di rumah itu lebih baik teman-teman. Oke, saya paham di kondisi seperti ini mungkin teman-teman lagi bosan, lagi jenuh berada di rumah, jenuh berada di kamar. Teman-teman saat ini kepengen atau rindu pergi ke sekolah atau nongkrong, hangout bareng sama teman-teman kalian.
terus teman-teman mau ke gereja bersama-sama, komsel bersama-sama. Tapi di kondisi seperti ini lebih baik kita berada di rumah. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini yang terbaik buat kita. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita yang lebih dalam, saya akan ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita dalam hati kami. Kami tahu kondisi di luar lagi tidak baik, kondisi di luar lagi sangat memprihatinkan buat kami. Tapi kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami untuk memberikan hal yang positif buat hidup kami. Kami berdoa buat teman-teman Hattrick yang saat ini berada di rumah, teman-teman Atmos yang saat ini mungkin berada di tempat lain. Kami berdoa jaga kesehatan mereka Tuhan, ajar mereka untuk lebih taat lagi, lebih menjaga kebersihan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di part yang ketiga, kita akan membahas mengenai the power of God in crisis. Kita ucapkan bersama-sama, the power of God in crisis. Pembahasan hari ini tidak hanya melulu berhubungan dengan kondisi yang kita alami saat ini saja, enggak loh ya, tapi lebih mempersiapkan kita untuk menghadapi krisis-krisis yang akan kita hadapi di depan. Baik itu secara personal maupun secara nasional. Karena saya percaya kita ini anak-anak Tuhan itu harus tahan banting, harus tahan uji, tahan apapun juga, karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu yang akan membuat kita kuat. Oke, memang kita tidak sempurna, tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tahu kondisi kita apapun, dan Dia yang di dalam kita itu lebih besar dari apa yang ada di depan kita. Kita ucapkan bersama-sama, Dia yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di depan kita. Saat mengalami krisis, pernah nggak kita bertanya sama Tuhan, sampai kapan Tuhan ini aku alami? Tuhan di mana saat aku mengalami krisis? Kok Tuhan nggak ada? Atau kalian menerima beban yang seharusnya bukan menjadi beban kalian, menerima krisis yang orang lain atau orang tuamu ciptakan untuk kamu sehingga kamu menerima beban itu, menerima krisis itu. Mungkin teman-teman beberapa sudah berdoa, teman-teman sudah datang ke gereja terus bertanya, Tuhan sampai kapan ini aku alami? Namun hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada salah satu tokoh di Alkitab yang mau saya ajak teman-teman untuk belajar bersama-sama. Nama orang ini adalah Paulus. Ini yang Paulus ajarkan kepada kita tetap bertahan dalam kondisi krisis. Karena Dia yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di depan kita. Kita buka ayatnya bersama-sama di 2 Korintus 11, ayat yang ke-23 sampai ke-28. 2 Korintus 11, ayat yang ke-23. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat ke-24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat ke-25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat ke-26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ayat ke-28, dan dengan tidak menyebut banyak lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kita lihat curhatan Paulus dalam cerita tadi. Di kehidupan lamanya, Paulus itu dikenal sebagai pribadi yang sangat kejam. Dia suka membunuh orang-orang yang percaya sama Yesus.
Bahkan dia juga merusak gereja-gereja pada masanya. Tapi siapa sangka perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya untuk selamanya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Paulus menghadapi sebuah krisis yang tidak mengenakan hatinya. Yang pertama adalah bertahan saat krisis. Kita ucapkan bersama-sama, bertahan saat krisis. Mesti Paulus sudah bertobat dan taat sama Tuhan. Tapi kita lihat hidup Paulus baik-baik saja. Justru sebaliknya, hari-hari Paulus hampir dipenuhi dengan penderitaan, hampir dipenuhi dengan krisis-krisis yang tidak mengenakan, pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi hal itu tidak menyurutkan hatinya untuk tetap bertahan dan percaya bahwa apa yang dia lakukan itu untuk Yesus, untuk Tuhan kita. Dan seburuk apapun keadaannya, Paulus tetap memiliki kekuatan untuk bertahan. Karena dia percaya apa yang di dalam dia itu lebih besar dari apa yang ada di depan dia. Karena Paulus tahu Tuhan kasih kekuatan kepadanya yang memampukannya untuk melampaui, untuk menjalani krisis dalam kehidupannya. Jadi yang pertama adalah bertahan saat krisis. Kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tidak egois saat krisis. Kita ucapkan bersama-sama, tidak egois saat krisis. Kita baca di ayat yang ke-28 teman-teman. Ayat yang ke-28, dan dengan tidak menyebut banyak lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Banyak dari kita mengeluh dan kadang egois saat mengalami krisis. Kita merasa panic buying. Kita takut dan khawatir. Kita memikirkan diri sendiri. Mungkin beberapa teman-teman melihat banyak di berita di luar sana bahwa ada yang belanja besar-besaran masker dan hand sanitizer sehingga banyak orang-orang yang tidak kebagian. Tapi hari ini kita belajar mengenai tentang Paulus di dalam kondisi yang gak enak, di dalam kondisi yang dia alami sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus nggak egois teman-teman. Paulus lebih memikirkan jemaat-jemaat untuk datang kepada Tuhan, jemaat-jemaat untuk datang ibadah sama Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman lagi mengalami hal yang nggak enak, hal yang membosankan karena kalian berada di rumah terlalu lama. Mungkin teman-teman yang melihat video ini mungkin saat ini lagi sedang sakit. Orang tua kalian sedang mengalami krisis karena pandemi virus corona atau wabah ini. Dan teman-teman kena imbasnya, teman-teman nggak dapat uang jajan lebih karena orang tua kalian mengalami hal yang nggak baik, karena orang tua kalian mengalami krisis. Tapi percayalah, semua masalah itu pasti ada kadar luasanya. Semua masalah itu pasti ada selesainya. Karena yang tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi wabah ini, virus ini pasti akan selesai, pasti akan ada masanya. Dan teman-teman tetap percaya bahwa kita bisa melewati masa-masa ini, karena Dia yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di depan kita. Teman-teman perlu tahu kekuatan yang sudah Tuhan kasih kepada kita untuk menghadapi masa-masa krisis seperti ini, menghadapi masa-masa yang gak enak seperti ini. Yang pertama adalah menghibur kita. Ucapkan bersama-sama, menghibur kita. Sehingga kita selalu memiliki sukacita di dalam hati kita, memiliki sukacita dalam situasi apapun yang nggak mengenakan. Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan menguatkan kita, memberikan sukacita buat kita, sehingga kita dapat bertahan dalam kondisi apapun. Yang kedua adalah mengingatkan kita. Bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Hadir. Sehingga kita tidak perlu takut atau khawatir dengan kondisi seperti ini,
Karena Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan juga tahu kondisi orang tuamu. Tuhan juga tahu kondisi yang kamu alami saat ini. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu melalui kamu. Kamu akan menjadi berkat dimanapun kamu berada. Teman-teman, mengapa kita tidak usah takut dengan krisis? Teman-teman, kita nggak perlu takut dengan krisis. Karena krisis itu tidak selamanya. Karena ada kekuatan yang Tuhan sudah kasih dalam diri kita. Teman-teman nggak perlu tanya, Tuhan, krisis ini kapan selesai? Teman-teman nggak perlu tanya, Tuhan di mana saat krisis ini ada? Tuhan itu sayang sama teman-teman. Tuhan itu sayang sama kita. Kalau Tuhan bisa menolong orang lain, Tuhan pasti juga akan menolong hidup kita. Mukjizat Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu tetap sama. Dia akan terus memberikan yang terbaik buat kita. Dia akan menolong kita dimanapun kita berada. Maka kita nggak perlu khawatir dan takut, karena Dia yang di dalam kita itu lebih besar dari apa yang ada di depan kita. Kita tutup pembahasan kita pada hari ini. Saya akan ajak teman-teman untuk berdoa. Bapak, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kekuatan Tuhan nyata buat kami. Kami juga belajar dari tokoh Paulus yang tetap bertahan dalam masa krisis dan tidak egois dalam kondisi apapun. Tuhan, terus hiburlah kami, terus kuatkan kami, terus ingatkan kami bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, Tuhan mampu untuk melakukan sesuatu yang besar buat kami. Tuhan akan mencarikan jalan keluar buat kami. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, krisis ini cepat selesai, karena hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.